Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini KPPN Mana mengadakan podcast yang insya Allah akan ada podcast berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik dari tema hari ini. Kali ini podcast KPPN Mana dengan tema Umi, dan tentu saja akan ada narasumber yang mantap gitu ya. Penasaran dengan narasumbernya? Kita panggil Pak Eko. Oke, Pak Eko ini adalah Kepala Seksi Bank di KPPN Mana. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas Imam. Bagaimana Mas Imam sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kali ini Pak, tema podcast kita ini Umi. Nah, mungkin Bapak Ibu Satker KPPN Mana taunya KPPN itu SP2D, Sakti, LPJ, dan sebagainya gitu ya. Tapi kali ini topik kita Umi. Jadi apa sih Umi itu Pak? Umi, kita mungkin Umi itu sering denger ya. Umi itu temennya Abi, pasangannya Abi. Oh. Tapi yang Umi kita bicarakan sekarang itu bukan itu ya Mas Imam ya. Iya. Jadi Umi itu adalah program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro. Itu baik bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan dalam bentuk prinsip syariah. Itu diberikan kepada usaha ultra mikro, yaitu usaha yang belum bisa mengakses pembiayaan dari perbankan, dan juga biasanya usaha-usaha ini belum memiliki aset tetap, Mas Imam. Gitu ya Pak ya. Jadi untuk masyarakat yang punya usaha yang belum mendapat akses dari perbankan gitu ya Pak. Betul Mas Imam. Kalau misalnya masyarakat ini tertarik gitu ya Pak, tertarik untuk tentang Umi ini, apa aja sih Pak syarat utama pengajuannya gitu? Bila masyarakat mempunyai usaha dan belum bisa mengakses bank, itu bisa mengajukan pembiayaan Umi. Syarat pertama yaitu tidak sedang dibiayai oleh kredit program pemerintah di bidang usaha mikro, kecil maupun menengah. Dan itu semua tercatat Mas di namanya aplikasi SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Jadi SIKP ini bank-bank udah punya nih aplikasi SIKP ini terlink gitu ya, terhubung semua. Dan yang kedua itu warga negara Indonesia Mas. Jadi harus warga negara Indonesia, buktinya apa? Harus mempunyai KTP yang ada nomor induk kependudukan Indonesia. Oh gitu ya Pak ya. Memang salah satunya syarat utamanya tadi harus WNI yang dibuktikan oleh Mas, KTP ya Pak ya. Betul. Terus selain mereka ini usahanya belum mendapat akses dari perbankan, karakteristik usaha apa yang mungkin wajib gitu Pak untuk mendapatkan pembiayaan UMI? Untuk pembiayaan UMI ini ada karakteristik usahanya Mas ya. Jadi pertama itu si usaha ini belum memiliki legalitas, belum memiliki surat izin usaha. Biasanya Umi itu biasanya mungkin Bapak Ibu yang mempunyai usaha gorengan atau bakso yang belum punya izin usaha, ini bisa Mas mengajukan pembiayaan Umi. Jadi belum memiliki legalitas usaha. Yang kedua, sebagian besar itu dijalankan oleh individu dan tidak melibatkan banyak tenaga kerja. Mungkin seperti kita pedagang bakso, Bapak Ibu pedagang bakso, mungkin tenaga kerjanya cuma satu orang, bahkan itu pun tenaga kerjanya istri sendiri misalnya seperti itu. Benar. Terus tempat usahanya itu tidak tetap, jadi berpindah-pindah, pegang kaki lima lah bisa dibilang seperti itu salah satunya ya. Terus yang kedua, keuangan pribadi dan keuangan perusahaan itu masih bercampur, jadi belum ada manajemen yang memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usahanya. Terus yang selanjutnya, seperti yang tadi dibilang di awal, dia bankable atau belum bisa mengakses pembiayaan dari perbankan. Gitu ya Pak ya. Selain mereka ini belum mendapatkan akses dari perbankan, harus belum punya legalitas gitu ya Pak ya. Betul Mas. Terus tenaga kerjanya mungkin keluarga sendiri gitu ya Pak ya. Ya, tidak banyak keluarga tenaga kerjanya itu nggak melibatkan banyak orang, itu hanya paling 1-2, bahkan itu pun keluarga sendiri. Umi ini kan disalurkan ya Pak ya. Betul disalurkan. Terus siapa sih penyalurnya gitu ya Pak? Jadi penyalur Umi itu adalah LKBB. LKBB itu adalah lembaga keuangan bukan bank yang telah lulus
uji kecakapan dari BLU PIP Kementerian Keuangan. Nah, LKBB ini adalah lembaga keuangan bukan bank, sebuah lembaga itu yang menyediakan jasa keuangan tapi dia itu bukan bank, terus bukan jasa asuransi dan juga bukan perusahaan leasing gitu, penjaminan gitu. Itu yang LKBB itu, Mas. Dan untuk saat ini untuk penyalur itu ada Pegadaian, ada Permodalan Nasional Madani, Bahana Arta Ventura, dan juga mungkin sekarang itu ada yang baru Revi gitu ya kalau nggak salah Revi. LKBB ya Pak yang ya, itu salah satu ini PNM ya Pak ya, Pegadaian, BAV dan Permodalan Nasional Madani PNM. Apa tadi Pak? Revi ya? Revi. Tapi untuk mereka ini kan untuk menjadi penyalur tentu ada syarat utamanya ya kan? Iya betul. Syarat menjadi penyalur UMI itu seperti apa, gimana gitu? Nah, bagi lembaga keuangan bukan bank itu untuk menjadi penyalur ada beberapa syarat, Mas, yang sesuai diatur dalam PMK juga. Yang pertama itu, jadi lembaga keuangan bukan bank itu harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Oh, harus pengalaman dulu ya? Sebagai pembiayaan UMKM. Sebagai pembiayaan UMKM harus memiliki pengalaman 2 tahun. Kemudian perusahaan itu sehat dan berkinerja baik. Oh iya. Dibuktikan dengan laporan keuangan nanti yang disampaikan nanti diuji oleh PIP. Kemudian juga memiliki online system yang terhubung dengan SIKP. Oh iya. Oke Pak. Untuk sumber dananya ini Pak, apa semuanya dari rupiah murni apa ada sumber lain gitu ya Pak? Oh, untuk dana yang yang sumber dana yang dipakai untuk pembiayaan UMI itu ada beberapa macam, Mas. Bukan hanya dari rupiah murni. Gitu. Bukan dari hanya rupiah murni, ada juga dari hibah, bisa juga pendapatan atau pembiayaan atau juga sumber-sumber lainnya, Mas, yang sah berdasarkan hukum. Jadi tidak rupiah murni aja gitu Pak, ada sumber lainnya. Jadi Pak, tentu ada mekanismenya dalam penyaluran pembiayaan UMI ini. Betul, Mas, betul. Mekanismenya seperti apa ya Pak ya? Biar jadi teman-teman untuk tahu menyalurkan pembiayaan UMI itu ada 2 sistem, Mas. Pertama itu mekanisme pembiayaan secara langsung, yang kedua yaitu mekanisme penyaluran secara tidak langsung. Penyaluran langsung itu disalurkan dari LKBB langsung ke debitur. Langsung ke yang punya usahanya, yang meminjamkan. Sedangkan yang tidak langsung itu melalui lembaga linkage. Jadi ada penyalur disalurkan kepada lembaga linkage, baru dari linkage ini disalurkan ke debitur. Contohnya mungkin Bahana Arta Ventura ya, sebagai penyalur, lembaga linkage-nya adalah koperasi. Jadi koperasi yang menyalurkan ke para debitur seperti itu. Oh gitu. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya gitu ya Pak ya. Mungkin kayaknya saya ini udah bisa lah gitu untuk pengajuan pembiayaan UMI. Tapi berapa sih batasan plafonnya itu? Oke, pada Bapak Ibu yang mempunyai usaha terus belum bisa mengakses ke bank, Bapak Ibu bisa mengajukan pembiayaan UMI. Untuk program UMI sendiri itu memberikan pembiayaan maksimal itu 20 juta, Mas. Oh, 20 juta. Ya. Sedangkan untuk masa pengembalian itu secara peraturan diatur paling lama 48 bulan untuk pengembaliannya. 48 bulan. Itu ya. Maksimal, Mas ya, 20 Maksimal. juta. 20 juta bisa 15 gitu ya, Pak. Bisa. 20 juta Itu mungkin tergantung nanti penilaian dari penyalur sendiri. Benar. Kesanggupan nanti debitur dalam pengembalian pinjamannya nanti. Tentu pembiayaan UMI ini menguntungkan ya Pak ya dari sisi debitur. Betul. Mungkin bisa diceritakan Pak apa saja sih keuntungan dari segi debiturnya gitu ya? Ya Mas, untuk UMI itu memang banyak keuntungan Mas ya. Pertama untuk sisi debitur itu dia tidak memerlukan agunan dan dapat diganti dengan tanggungan kelompok peminjam atau disebut tanggung renteng gitu ya, renteng. Terus yang kedua itu pelaku usaha ultramikro ini diharapkan dapat meningkat gitu ya, memasuki jenjang yang lebih tinggi untuk membebaskan diri dan keluarganya dari perangkap kemiskinan. Jadi diharapkan dengan adanya pembiayaan UMI ini taraf hidup pengusaha itu meningkat. Iya. Sangat menguntungkan ya Bapak Ibu ya. Betul.
tentu ini tuh pembiayaan UMI ini adalah program pemerintah gitu ya Pak. Betul, Mas. Apa sih tujuan pemerintah dengan adanya pembiayaan UMI ini Pak? Tentu dengan adanya program yang diluncurkan oleh pemerintah mempunyai tujuan, Mas ya. Ya. Tujuan untuk UMI ini pertama adalah mengatasi tantangan permodalan bagi sektor ultramikro dan menambah usahawan, karena UMKM juga kan menopang perekonomian negara. Ketika krisis kemarin yang paling bertahan itu ketika pandemi kemarin adalah UMKM. Terus pembiayaan UMI Mas terbukti mampu meningkatkan nilai ekonomi Mas untuk penerimanya berdasarkan survei dan audit dari berbagai lembaga dalam negeri ya Mas ya. Iya. UMI ini dapat dikategorikan sebagai program pengentasan kemiskinan yang berhasil di Indonesia. Namun demikian Mas ya, ada catatan juga di masa mendatang diharapkan inovasi penyaluran pembiayaan UMI ini agar terus dapat dilaksanakan. Tujuannya memang pembiayaan UMI terus berlangsung gitu ya. Betul. Untuk kedepannya gitu ya Pak. Tentu Bapak Ibu Sadkar, mungkin apa sih peran KPPN ini? Biasanya KPPN itu sakti, LPJ gitu kan, SP2 ada SPM gitu Pak. Tentu bertanya-tanya, apa sih peran KPPN dalam pembiayaan UMI? Apa Pak? UMI ini kan program pemerintah ya. Di sini KPPN juga mempunyai fungsi tadi seperti Mas Imam sampaikan. Jadi KPPN ini bukan hanya sebagai penyalur APBN juga, Mas ya. Tadi ada LPJ, SP2D dan segala macamnya. Untuk UMI ini KPPN mempunyai peran itu sebagai pelaksana dalam hal monitoring dan evaluasi. Hal ini sudah diatur peraturan yang terbaru yaitu Perdirjen nomor 6 tahun 2022. Jadi yang pertama yang dimonitoring adalah monitoring ketepatan dan data penyaluran. Monitoring ketepatan data penyaluran. Yang kedua adalah pengukuran nilai keekonomian debitur. Dan yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi lainnya yang dilakukan untuk tujuan tertentu yang diperlukan sewaktu-waktu. Jadi ada 3 gitu. Yang pertama keekonomian data, nilai keekonomian debitur, monitoring dan evaluasi lainnya. KPPN ini berperan monitoring dan evaluasi gitu ya Pak. Betul, dalam pembiayaan UMI ini. Tentu ada kendala dan hambatan dalam setiap pelaksanaan pembiayaan UMI ini ya Pak ya. Betul. Apa sih Pak? Ada kendalanya nggak Pak dalam penyalur UMI Pak? Sampai dengan saat ini di Provinsi Bengkulu sendiri kan untuk pengakses UMI ini masih dibilang kecil bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain terutama yang di Jawa ya. Iya. Mungkin kendalanya adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu terutama di Semaku ini Mas. Jadi mungkin kedepannya kita bisa lebih intens lagi terus mensosialisasikan tentang program UMI ini kepada masyarakat. Benar, itu kendala dan sekaligus solusi dari Betul Mas. dari narasumber kita itu Pak. Nah, mungkin itu teman-teman KPPN banyak sekali pengetahuan dan pengetahuan baru gitu ya tentang UMI ini yang kita dengarkan dari narasumber kita. Mungkin itu, terima kasih Pak Eko. Sama-sama Mas Imam. Alhamdulillah podcast kali ini sudah selesai gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.